Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menilai kasus positif corona di Jakarta mulai mengalami perlambatan. Doni Munardo berharap kasus positif corona di Jakarta tidak banyak lagi ditemukan. Ya, lantas bagaimana faktanya di lapangan? Lalu bagaimana dengan kasus di luar Jakarta yang akhir-akhir ini menunjukkan tren justru meningkat? Telah bergabung bersama kami pemirsa dokter ahli paru, Dr. Erlina Burhan, dan juga pakar penyakit menular, yaitu ada Pak Pandu Riono. Tapi terlebih dahulu kita akan menuju ke Pak Pandu terlebih dahulu. Selamat sore Pak Pandu. Selamat sore. Ya, Pak Pandu, ini tadi kan ada beberapa, kemarin tepatnya ada statement dari gugus tugas COVID-19 yang menunjukkan bahwa, mengatakan bahwa tampaknya ada tren perlambatan untuk kasus COVID-19 ini. Nah, ini bagaimana Bapak melihatnya? Apakah betul memang sudah menunjukkan ada tanda perlambatan? Kalau membaca data kita harus berhati-hati karena angka yang ditampilkan itu adalah angka mutlak. Kita tidak tahu dari berapa yang diperiksa. Jadi kalau kita mengamati pelayanan testing di Jakarta dan di nasional, sebenarnya naik turun. Ya, sehingga temuan kasus, karena yang dilaporkan adalah yang hasil konfirmasi laboratorium, itu kalau benar-benar layanan tesnya stabil, itu kita bisa percaya. Dan kita juga tahu bahwa layanan tes itu tidak stabil, dan sekaligus ada antrian. Jadi hari ini kita dilaporkan hasil laboratorium yang mungkin hasil swabnya sudah 3 sampai 5 hari atau bahkan lebih, pernah mengalami lebih dari 5 hari. Dan ini yang menjadi kita harus secara hati-hati mencermati hanya angka kasus. Kemudian kita harus juga membandingkan dengan peningkatan tren yang masuk ke rumah sakit dengan dugaan COVID-19. Apakah sudah menurun? Apakah tidak bertambah? Kalau masih bertambah, itu angka itu tidak bisa kita cermati sebagai angka penurunan atau angka yang mendatar. Dan kemudian kita juga bisa melihat dari PDP yang suspek tadi, berapa yang sudah dites, berapa hasilnya, dan berapa kematian pada PDP maupun pada orang yang sudah dirawat sebagai COVID. Dengan banyak data yang kita bisa cermati, baru kita bisa menyimpulkan. Kita tidak pernah bisa menyimpulkan dengan hanya satu angka saja atau tren angka kasus saja, karena angka ini tidak bunyi apapun kalau tidak dibandingkan dengan angka lain. Baik, Pak Pandu, kalau dari data Anda, kapan untuk Jakarta sendiri Pak, yang menjadi senter terbanyak kasus positif corona, turunnya kapan? Sebenarnya kalau kita predik, kalau dengan intensitas intervensi seperti pembatasan sosial berskala luas ini di Jakarta yang sudah lebih awal dan capaiannya sudah mencapai 80% penduduk patuh, itu akan kita melihat dampaknya 2 minggu setelah kita berhasil mempertahankan selama 2 minggu atau lebih kepatuhan itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Jangan cepat menarik kesimpulan. Dan kalau memang kita predik, ya menjelang setelah hari raya itu akan turun landai, bahkan mungkin bisa lebih awal kalau pemerintah daerah DKI bisa lebih intens dalam waktu dekat ini untuk mencapai kepatuhan pembatasan sosial berskala besar ini, di mana penduduknya patuh hingga 80% paling tidak. Pak Pandu, tadi kita sempat berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, mengatakan bahwa sekitar 60% masyarakat DKI Jakarta ini sudah berada di rumah. Dari data handphonenya begitu ya, dari checkpoint handphonenya mereka tidak pergi kemana-mana, hanya sekitar 200 meter saja dari rumah mereka. Nah, angka 60% ini apakah belum dikatakan merupakan angka efektif untuk menahan masyarakat tidak beraktivitas di luar, atau memang Pak Pandu bilang harus 80% dulu baru nanti ada tren melandai ke depannya? 60% itu suatu luar biasa sebenarnya, tetapi itu pasti ada dampaknya. Yang saya katakan adalah dampak maksimal yang konsisten dan minimal harus paling tidak 80% secara rata-rata. Nah, ini yang perlu didorong kepada Pak Anies. Pak Anies, jangan senang dulu, kita harus bekerja lebih keras. Kita capai 80% sehingga nanti Jakarta akan bisa memberikan contoh, bisa menurunkan kasus lebih cepat, sehingga kekhawatiran banyak teman-teman di daerah yang baru melaksanakan PSBB atau meragukan PSBB
itu sebenarnya efek PSBB itu sangat besar kalau kita implementasikan dengan benar. Jadi itu satu-satunya opsi yang kita punya sekarang untuk menekan kasus dan menekan kematian. Dengan data grafik yang dimiliki oleh FKM UI, apakah Anda sependapat Pak dengan pernyataan bahwa bulan Juni atau Juli corona berakhir di Indonesia? Definisi berakhirnya kan tidak jelas. Apa yang disebut berakhir? Tapi penurunan, iya. Tapi tidak berakhir. Kita masih menghadapi masalah yang disebut berakhir kalau benar-benar di seluruh Indonesia tidak ada lagi kasus. Tetapi selama Jakarta, hanya Jakarta yang mengalami penurunan, tapi wilayah lainnya masih meningkat yang seperti kita lihat selama ini, artinya kita menyelesaikannya sepotong-sepotong. Nanti kita tidak bisa bebas seluruh Indonesia, karena Jakarta sudah bebas, mungkin sudah bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi penduduk di luar Jakarta masih belum. Dan tidak akan mungkin penduduk Jakarta keluar dari Jakarta, atau penduduk di luar Jakarta bisa masuk ke Jakarta. Jadi menurut saya, kita harus melakukan PSBB lebih luas. Tidak hanya Jabodetabek, tidak hanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keseluruhan, bukan kota-kota besar saja. Baru kita bisa mencapai itu. Oke, nah Pak Pandu, ini kan sudah ditetapkan larangan mudik untuk beberapa daerah zona merah, termasuk di situ yang sudah menerapkan PSBB. Apakah kira-kira ini akan efektif nantinya ke depannya untuk mengatasi penularan angka COVID-19 di seluruh tanah air? Tapi nanti Pak ya, kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saat ini juga telah bergabung bersama kami dokter spesialis paru, Dr. Erlina Burhan. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Erlina. Waalaikumsalam, selamat malam. Dr. Erlina, bagaimana pandangan Anda mengenai saat ini untuk di Jakarta? Virus corona sudah mulai melambat. Ya, kalau saya sih senang ya, itu kejadian. Mudah-mudahan ini terus terjadi, bukan hanya fenomena awal saja, tapi inginnya ini terus terjadi, declining, dan kan juga ada prediksi itu bulan Juni akan turun demikian hebatnya. Buat kami petugas kesehatan inilah yang kami tunggu-tunggu. Bu Erlina, dari fakta di lapangan, dari tempat rumah sakit Ibu bertugas, sejalan tidak statement yang disampaikan oleh gugus tugas COVID-19 ini dengan fakta yang ada di rumah sakit? Kalau kita perhatikan itu sebagian ada benarnya. Kenapa saya katakan sebagian? Karena biasanya kami mendapatkan konsul, karena kami rumah sakit rujukan ya. Kami mendapatkan konsul rujukan itu bisa sampai 100-an sehari. Ya. Tapi belakangan ini memang ya ada 60, 50. Jadi hanya dari kita hitung dari jumlah rumah sakit lain merujuk pasien gitu ya. Tapi kalau dari segi yang dirawat sih nggak terlalu jauh berkurang. Baik. Karena memang kan kami menerima pasien dari mana-mana gitu. Dokter Erlina, apakah bisa tolak ukur yang digunakan adalah angka kesembuhan, kemudian angka meninggal juga sudah menurun? Seharusnya bukan ya. Seharusnya mungkin yang utama adalah temuan. Jadi kalau seandainya tiap hari itu kecepatan kapasitas pemeriksaan itu sama, tetapi kasus yang ditemukan sedikit, itu yang menurut saya adalah tolak ukur bahwa memang terjadi penurunan gitu. Jadi tiap hari diperiksa sama, tapi yang ditemukan makin berkurang. Cuman yang saya lihat mungkin ada kesesuaian untuk kami di rumah sakit rujukan adalah jumlah kasus yang dirujuk. Tadinya ada waktu di awal-awal bisa sampai waiting list 400 pasien. Kemudian akhir-akhir ini 100, dan bahkan terakhir saya dengar ada 60-an. Yang merujuk. Tapi bisa juga itu terjadi karena sekarang kan Wisma Atlet sudah makin banyak yang ke sana. Kemudian juga ada rumah sakit Pertamina Jaya. Jadi mungkin banyak rumah sakit, dan saya dengar beberapa rumah sakit swasta juga sudah mau menyisihkan sebagian ruangannya untuk merawat pasien COVID. Jadi mungkin ada benarnya. Kalau dari sisi saya rumah sakit Persahabatan adalah kita lihat dari yang merujuk. Oke. Tapi kalau pasien positif sih dari
di kami ada terus setiap hari. Oke, Dok, dari informasi yang dokter dapatkan, sudah berapa banyak sih sebetulnya di Jakarta sendiri yang sudah diperiksa, dari PDP yang sudah diperiksa? Ya, mestinya itu tanya ke ada tim khusus ya, tim PHOC-nya DKI. Mereka yang lebih tahu. Kalau saya kan tidak punya akses langsung ke data itu, kecuali diminta sebelumnya akan saya telepon. Ya. Oke. Ya. Tapi untuk kesesuaian data, baik itu yang masuk ke rumah sakit rujukan maupun mungkin yang masih di tracing oleh pemerintah, Dr. Erlina. Iya, itu yang harus dilihat. Yang di tracing berapa banyak, kemudian di testing berapa banyak. Tentunya harus dinyatakan juga di DKI ini sudah ada sekian posko atau laboratorium pemeriksaan, jumlahnya sekian, ketemunya sekian, yang ringan sekian, yang sedang sekian, yang berat sekian. Ini penting untuk melihat berapa yang dirumahkan, karena kan sekarang OTG atau yang ringan sebaiknya isolasi diri di rumah kan. Yang di rumah sakit ini adalah, terutama rumah sakit kami di Persahabatan adalah kita cenderung hanya menerima yang sedang dan yang berat. Dokter Erlinda, dari jumlah pasien yang masuk, katakanlah yang dilakukan tes, berapa banyak yang dinyatakan negatif dan berapa banyak yang dinyatakan positif setelah mendapatkan rawatan di Persahabatan? Ya, jadi kalau saya ingin kasih data itu sekitar sejak 4 Maret sampai 20 April kemarin, itu ada 485 pasien yang masuk dengan status PDP. Nah, tetapi kemudian yang terdiagnosis positif adalah sejumlah 212 positif. Jadi selebihnya adalah either PDP yang tidak terkonfirmasi, karena memang saat ini hasil swab atau PCR itu tidak jauh lebih cepat dibanding yang kita pikirkan sebelumnya. Saya pikir dengan banyaknya alat kemudian akan 2 hari paling lama keluar, ternyata nggak juga, lama juga. Jadi ini membuat kita jadi kesulitan. Jadi menurut saya intinya kita selalu bersilang sengketa atau berselisih mengukur ini adalah karena hasilnya itu nggak real time ya. Ya, PCR-nya sih real time, tapi hasil yang kita dapat ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, dan itu diberikan hasilnya itu kalau istilah kami gelondongan, sekali banyak gitu. Kalau kita maunya pasien yang mana dulu itu keluarkan dulu gitu. Karena untuk tata laksana selanjutnya. Baik, Dr. Erlina, kita ke Dr. Pandu. Seberapa optimis Anda melihat ketika Presiden Jokowi kemudian BNPB menyatakan Juni berakhir dan Juli masyarakat sudah bisa beraktivitas secara normal? Ya, saya melihatnya bukan sebagai sesuatu yang harus dipercaya, tapi itu kalau memang dikatakan oleh Ketua BNPB dan oleh Presiden, katakan itu target. Jadi sekarang kita tahu bahwa BNPB maupun Presiden mempunyai target Juli. Sekarang pertanyaannya, supaya target itu terwujud, upaya apa saja yang dilakukan oleh kita bersama untuk supaya benar-benar terwujud. Karena kalau selama ini kan kita tidak tahu kapan target yang sudah ditetapkan. Seakan-akan kita menyerahkan nasib kepada virus. Tapi seharusnya kita bisa lebih pasti untuk menentukan target, karena semuanya butuh kepastian. Teman-teman petugas kesehatan seperti Dr. Erlina dan kawan-kawan tuh butuh kepastian juga. Kapan sih kita mau mengatasi pandemi ini, gitu. Apakah kita akan berlama-lama seperti ini? Kalau kita punya target, maka upaya-upaya yang selama ini dilaksanakan, direncanakan, benar-benar diwujudkan. Kalau mau PSBB, PSBB-nya serius, gitu. Sehingga tidak hanya sekedar sudah di PSBB, tapi kita tidak monitoring, kita tidak evaluasi. Yang jadi salah satu itu yang menjadi kendala, kita tidak tahu apakah PSBB-nya sudah berjalan dengan baik atau belum. Kalau belum ya kita tingkatkan. Itu yang menjadi masalah kita bersama. Terima kasih Dr. Pandu Riono dan juga Dr. Erlinda sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.